Halo, kita sekarang coba mempelajari ya tentang suatu persamaan, tapi solusinya ada dalam ruang lingkup bilangan bulat. Dan ya tugas kita adalah mencari berapa solusi itu. Misalnya kayak gini, diberikan variabel A dan B, di mana dia itu adalah bilangan bulat ya, simbolnya adalah Z, yang memenuhi A plus 1 kali B plus 1 sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi. Kita singkat aja ya, berapa banyak pasangan A, B ya yang memenuhi. Oke. Di sini karena A dan B-nya adalah bilangan bulat, jadi kalau misalnya kita tambahkan 1 ya, A-nya tambahkan 1, ini juga hasilnya bilangan bulat. B-nya tambahkan 1, maka B plus 1 ini juga bilangan bulat. Nah, kita lihat bilangan bulat kali bilangan bulat hasilnya 7. Kita sebetulnya bisa mencarinya dengan melihat berapa sih kemungkinan yang hasil kalinya 7. Berapa dua bilangan bulat yang kalau dikalikan hasilnya 7. Ada beberapa kemungkinan. Bisa 1 kali 7, bisa 7 kali 1, min 1 kali min 7 juga bisa ya, karena min 1 bilangan bulat, juga min 7 bilangan bulat, dikalikan hasilnya 7. Lalu min 7, min 1. Selain ini, nggak ada ya, cuma ini aja. Nah, dari sini kita bisa dapat beberapa A dan B yang memenuhi. Kalau misalnya 7 itu diperoleh dari 1 kali 7, berarti kan A plus 1 sama dengan 1. A-nya 0 ya. B plus 1 sama dengan 7. B-nya 6. Nah, kita dapat nih 0,6. 0,6 inilah yang menjadi solusi dari persamaan ini ya, A plus 1 kali B plus 1 sama dengan 7. Tentunya ada banyak, selain 0,6 ada lagi, dan justru itu yang ditanyakan oleh soal. Ada berapa banyak solusi dari persamaan ini, gitu ya. Selain 0,6, kita juga bisa melihat beberapa kemungkinannya dengan, ya tadi, berapa sih bilangan bulat yang hasil kalinya 7? Kalau 1 kali 7, berarti kita dapat A-nya 0, B-nya 6. Kalau misalnya 7 itu adalah 7 kali 1, maka A plus 1-nya adalah 7, diperoleh A-nya 6, dan B-nya, B plus 1 sama dengan 1, B-nya 0 ya. Jadi kita dapat dua pasang, 0,6, 6,0. Ini adalah pasangan yang kalau kita substitusi ke sini, pasti memenuhi. Ya kan? Kalau A-nya 6, B-nya 0, ya jelas ya kalau dikalikan nanti 6 tambah 1 kali 0 tambah 1 ya hasilnya adalah 7. Terus kalau misalnya A plus 1 sama dengan min 1, berarti A-nya min 2. B plus 1 sama dengan min 7, B-nya min 8. Lalu yang terakhir, A-nya min 8 ya, dan B-nya adalah min 2. Paham ya, dapat min 8 dari mana? Yaitu A plus 1 sama dengan min 7, A-nya sama dengan min 8. Dan kita memperoleh 4 pasang. 4 pasang solusi dari persamaan yang diberikan. Apakah ada solusi lain selain 4 pasang ini? Jawabannya ya tidak ada. Karena kan agar hasil kalinya adalah 7, kemungkinannya itu cuma ini. 1 kali 7, 7 kali 1, min 1 kali min 7, min 7 kali min 1. Nggak ada kemungkinan yang lain kan selain 4 ini. Maka otomatis nggak ada pasangan A, B lain yang memenuhi persamaan pada soal. Kalau misalnya ada ya, misal ya ada gitu. Berarti kan ya nanti kalau misalnya ditambahkan dengan 1, A tambah 1, lalu B ditambahkan 1, harusnya ada di antara 4 ini. Tapi ketika kita analisis, 4 ini itu hanya bisa diperoleh dari ya ini aja.
agar bisa dapat 1 kali 7 berarti A-nya harus 0, B-nya harus 6. Dan seterusnya ya. Jadi berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi? Jawabannya 4 pasang. Oke? Gitu. Jadi simpel ya. Awalnya sih simpel, tapi mungkin kesana-kesananya bisa semakin ribet. Oke, kita coba next ke soal contoh soal lainnya. Misal A kali B sama dengan 6 pangkat 3. Nah, A kali B sama dengan 6 pangkat 3. A dan B-nya adalah bilangan bulat. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi? Nah, ini angkanya besar nih, 6 pangkat 3. Kalau tadi kan 7 enak ya. Kita tinggal cari aja dan ternyata ada 4 kemungkinan yang hasil kalinya 7. Tapi kalau misalnya 6 pangkat 3 kan itu lumayan besar ya, 216. Dan tentu ada banyak banget kemungkinan perkalian yang hasilnya 216. Nah, kalau misalnya angkanya besar gimana? Sama caranya. Jadi kita memang memecah 6 pangkat 3 ini bisa didapat dari perkalian apa aja sih? Bisa 1 dan 6 pangkat 3 ya, atau 216. Bisa 2 dan 108 dan seterusnya. Nah, ada berapa banyak kemungkinan ini? Itu kan yang jadi masalah karena ini angkanya besar. Sebetulnya untuk mengetahui banyak kemungkinan bilangan bulat yang perkaliannya adalah 6 pangkat 3, itu sama aja kayak mencari banyaknya faktor dari 6 pangkat 3. Iya kan? Kita lihat di ruas kiri ini. Ini 1 kali 2000, 1 kali 216, 2 kali 108, dan kalau misalnya ini diteruskan, ya ujung-ujungnya akan jadi 216 kali 1. Ya kan? Nah, banyak yang ada di ruas kiri ini sama kayak banyaknya faktor dari 6 pangkat 3. Faktor positif dari 6 pangkat 3. Ada berapa banyak faktor positif dari 6 pangkat 3? Ya, kita menggunakan cara yang mencari faktor positif ya. 6 pangkat 3 kita faktorisasikan prima dulu. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kita hapus basisnya, kita ambil pangkatnya, tambahkan 1. Kalikan dengan pangkat lainnya, tambahkan 1. Ini 16. Nah, berarti kita dapat nih bahwa 1, 2, sampai 216 ini banyaknya adalah 16 bilangan. Gitu. Jadi, kalau misalnya 6 pangkat 3 itu 1 dan dikalikan 216, maka A-nya 1, B-nya 216. Jadi, banyak A dan B itu mengikuti banyaknya kemungkinan bilangan bulat, 2 bilangan bulat ya, yang hasil perkaliannya 6 pangkat 3. Apakah banyaknya ada 16? Apakah banyak pasangan A, B yang memenuhi itu ada 16? Jawabannya adalah enggak ya, karena di sini A dan B inginnya adalah bilangan bulat. Selain yang positif, tentu kan bisa juga ya yang negatif. Kayak min 1 kali min 216, min 2 kali min 108, dan seterusnya. Tapi tentu banyak yang positif dan banyak yang negatif itu sama. Jadi kalau yang positif ini ada 16 kemungkinan, 1 kali 216, 2 kali 108, dan seterusnya ini ada 16 kemungkinan, maka yang negatifnya pun ada 16 kemungkinan, sehingga total kemungkinan A dan B yang memenuhi itu ada sebanyak 16 tambah 16, yaitu 32. Paham ya?
Yang positif ada 16. Ya kan? Ini didapat dari kita mencari banyak faktor positif dari 6 pangkat 3. Ada 16 katanya. Berarti yang negatif juga ada 16. Nah, maka ada total 32 kemungkinan dua bilangan bulat yang hasil kalinya 6 pangkat 3. Ya kalau misalnya banyak kemungkinan perkalian dua bilangan bulat itu ada 32, maka banyak pasangan A, B yang memenuhinya pun ada sebanyak 32 juga. Ini bahkan langsung nih. Kalau misalnya 6 pangkat 3 itu didapat dari 1 kali 216, maka A-nya 1, B-nya 216. Kemungkinan kedua ini mengakibatkan kita dapat A-nya itu 2, B-nya 108. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi ada 32 pasangan A, B yang memenuhi persamaan ini. Oke, kita coba ke soal ketiga ya. Satu soal lagi. Simple sebetulnya. Memang yang jadi tantangannya adalah untuk peka terhadap kemungkinan yang ada. Contohnya kayak gini. Diberikan persamaan A-3 kali B-3 sama dengan 10. Ini angkanya kecil aja. Oh, ini ganti jadi plus aja ya. A-3 kali B plus 3 sama dengan 10, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Oh, jangan bilangan bulat deh. Bosan kita ya sama bilangan bulat. A dan B-nya adalah bilangan asli. Nah, simbolnya N ya. Natural. Natural number. Pertanyaannya sama kayak yang sebelumnya. Berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi? Nah, kalau ini kayak gimana? Sebetulnya, kalau misalnya A dan B-nya bilangan bulat, caranya sama persis kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi ketika A dan B-nya bilangan asli, ini perlu sedikit kehati-hatian. Karena ketika A dan B-nya bilangan asli, berarti kan A dan B itu tidak boleh negatif. Itu yang harus hati-hati. Positif boleh, tapi negatif nggak boleh. Kita coba pecah deh 10-nya. 10 ini ada banyak kemungkinan ya. Ada 1 kali 10, ada min 1 kali min 10, ada 10 kali 1, ada min 5 kali min 2 juga kan bisa ya. Dan masih banyak lagi. Tapi ini nggak sebanyak yang 6 pangkat 3 sih. Kita masih bisa mencarinya, cuma kita coba 4 kemungkinan ini dulu. Kita coba analisis. Kalau misalnya 10 itu didapat dari 1 kali 10, A-nya berapa sih? B-nya berapa sih? A min 3 sama dengan 1. Berarti A-nya 3 tambah 1, ya, 4. B plus 3 sama dengan 10, maka B-nya 10 kurangi 3, 7. Nah, 4,7 ini adalah salah satu pasangan yang memenuhi. Kalau A-nya 4 ya, 4 kurangi 3 kan nanti jadi 1. 7 tambah 3 jadi 10, dikalikan, hasilnya 10. Kemungkinan yang kedua, min 1 kali min 10. Berarti A min 3-nya sama dengan min 1. A-nya 3 kurangi 1. Masih memenuhi ya, masih positif. 2 adalah bilangan asli. Tapi B plus 3 sama dengan min 10. B-nya sudah menegatif dikurangi min 3. Dikurangi 3 jadi semakin negatif. B-nya min 13. Yang tentunya ini nggak memenuhi ya, karena min 13 itu negatif. Kita inginnya yang positif. Dari sini sebetulnya ketahuan bahwa pasangan perkalian 10 yang kita inginkan itu nggak boleh negatif. Karena kalau negatif, nanti dikurangi dengan 3, ya hasilnya semakin negatif yang tentunya nggak memenuhi. Jadi, itu yang jadi masalah kalau misalnya variabelnya itu ada dalam himpunan bilangan asli. Kita harus lebih teliti dan
hati-hati. Kita harus ada analisis tambahan. Nggak bisa, oh 10 itu ada sekian kemungkinan perkaliannya, maka pasangan A, B-nya ada sekian. Ya nggak bisa kayak gitu. Ada analisis tambahan kayak gini. 1 kali 10 hasilnya 10, tapi memenuhi A dan B-nya. Min 1 kali min 10 juga hasilnya 10, tapi ketika kita cek A dan B-nya, ternyata tidak memenuhi kan. Jadi itu yang harus hati-hati. Nah, kita udah menganalisis ya bahwa negatif itu nggak mungkin. Kalau misalnya ada yang negatif, nanti dikurangi 3, pasti B-nya jadi semakin negatif, yang tentunya kita nggak mau itu. Ya udahlah, kita nggak usah memperpusingkan dengan bilangan yang negatif. Kita bisa langsung fokus ke pasangan-pasangan yang positif. Jadi nggak terlalu ribet juga. Kan kalau ditulis yang positif, ditulis juga yang negatif, panjang kita ya. Tapi kalau yang ditulis yang positif aja kayaknya nggak terlalu banyak ya. 10 itu 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, 10 kali 1. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Cuma 4 pasang aja. Nah, dari sini bisa dapat A dan B-nya berapa. Kalau misalnya A min 3-nya sama dengan 2, berarti A-nya 5. B plus 3 sama dengan 5, maka B-nya 2. Ya. A min 3, ini memenuhi ya, 5,2 memenuhi. Berarti kita udah dapat 2 pasang nih. Kita coba lanjutin. A min 3 sama dengan 10, maka A-nya 13. B plus 3 sama dengan 1, B-nya 1 kurangi 3, min 2. Tidak memenuhi. Jadi, ketika perkalian bilangan bulatnya itu positif, maksudnya bilangan bulatnya itu positif ya, belum tentu mengakibatkan A dan B-nya jadi langsung memenuhi. Kita juga harus tetap mengecek. Ini B yang didapat ya, apakah akan selalu pasti positif? Ternyata enggak. Ketika angka di sininya terlalu kecil, kalau dikurangi 3 nanti ya semakin kecil dan hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya 10 atau 5, kalau kita kurangi 3 kan masih aman ya. Tapi kalau 1 dan ini juga nih, ini enggak memenuhi. Karena kan kalau yang 2, nanti 2 dikurangi 3, B-nya jadi min 1, enggak memenuhi ya. Jadi ini dan ini kita hapus. Ini memenuhi. Dan iya, berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi? Ada 2 pasangan. Ini ya, 4,7 dan 5,2. Ada lagi selain ini? Enggak ada. Karena ya mintanya bilangan asli. Kalau bilangan bulat mungkin ada banyak banget nih, lebih dari 2. Tapi kalau misalnya ditanya A dan B yang bilangan asli, hanya ada 2. 4,7 dan 5,2. Oke, paham ya?